Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga. Supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan, yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah kisah nyata. Kisah tentang kepercayaan, keserakahan, dan hukum yang seolah tak berdaya. Kisah ini terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur, kota besar yang sibuk, tempat banyak orang mengejar impian dan kekayaan. Tapi di tengah semangat itu, muncullah satu nama. Seorang pria berinisial P, yang berhasil memikat banyak orang dengan kata-katanya yang manis. Suara mulai mengalun lebih dalam. P bukan orang sembarangan. Penampilannya rapi, tutur katanya halus, dan cara bicaranya penuh keyakinan. Ia datang membawa harapan, membangun kepercayaan, dan menanamkan mimpi tentang kebebasan finansial. Ia mengaku mengelola investasi besar, bisnis impor, ekspor, hingga properti. Dan yang membuat banyak orang tergoda adalah janjinya, keuntungan 30% setiap bulan, tanpa risiko, tanpa rugi. Awalnya, semua tampak nyata. Para investor mendapatkan hasil. Grup WhatsApp ramai dengan testimoni. Ada yang membeli mobil baru, ada yang memperluas bisnis, dan semua berterima kasih kepada sosok bernama P. Namun, waktu terus berjalan, dan janji manis itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Bulan ke-6 menjadi titik balik. Keuntungan tak lagi cair. Alasan demi alasan terus keluar dari mulut P, mulai dari sistem perbankan yang lambat, proyek yang tertunda, hingga rekan bisnis yang kabur. Tapi semua itu hanyalah kebohongan. Nomor teleponnya sulit dihubungi. Kantor yang dulu ramai kini kosong. Dan dana yang dikumpulkan lenyap begitu saja. Total kerugian hampir 10 miliar rupiah. Para korban berbondong-bondong datang ke kantor polisi. Mereka membawa bukti, transfer, kontrak, hingga salinan perjanjian. Mereka percaya keadilan akan menolong mereka. Tapi kenyataannya, keadilan tak datang secepat itu. Sudah lebih dari setahun laporan dibuat, tapi pelaku, si P, masih bebas gentayangan. Ia berpindah tempat, bahkan sempat terlihat menjalankan bisnis baru di kota lain. Sementara korban terus bertambah. Ada yang kehilangan tabungan, ada yang kehilangan rumah, bahkan ada yang hancur rumah tangganya karena hutang dari investasi itu. Salah satu korban, seorang ibu bernama Ratna, bercerita dengan suara bergetar. Katanya, ia percaya karena yang menawarkan adalah teman dekatnya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik senyum ramah P, tersimpan niat jahat yang mengerikan. Ibu Ratna berkata, "Kami sudah melapor, sudah berjuang, tapi tidak ada hasil. Kami tidak hanya kehilangan uang, tapi kehilangan harapan." Dan disinilah pertanyaannya muncul. Mengapa penipu seperti P bisa bebas berjalan, sementara korban terus menunggu tanpa kepastian? Apakah hukum memang tak berdaya menghadapi kejahatan yang dibungkus dengan rapi? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Pertanyaan itu menggantung, malam demi malam, tanpa jawaban. Kini, yang tersisa hanyalah luka dan penyesalan. Beberapa korban berusaha bangkit, meski berat. Mereka saling menguatkan, membentuk komunitas, berharap suatu hari nanti pelaku akan benar-benar tertangkap. Namun, hingga malam ini, sosok P masih bebas, masih berjalan di luar sana, mungkin mencari korban baru, mungkin tertawa dalam diam, menikmati hasil kejahatannya. Suara perlahan menurun, diselimuti nada sendu dan dalam. Malam ini, kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam dunia yang penuh janji manis, tidak semua yang berkilau adalah emas. Kadang, cahaya itu hanyalah pantulan dari api yang membakar habis kepercayaan dan masa depan orang lain. Jangan pernah tergoda dengan keuntungan instan, karena setiap janji cepat kaya selalu memiliki harga yang mahal di baliknya. Saya, Om Brimo si Pendongeng, pamit dari cerita hari ini. Dan seperti biasa, ambillah pelajaran dari kisah ini,
bukan hanya rasa takutnya. Karena dari setiap tragedi, selalu ada hikmah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana setiap cerita selalu memiliki sisi gelap yang menunggu untuk diungkap.